Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada tutor yang terhormat, perkenalkan nama saya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait tugas tutorial 1 mata kuliah logika dengan kode kelas 121. Maupun konsep, banyak sekali pembagian dan jenisnya. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya akan membahas 3 jenis term, yaitu berdasarkan konotasinya, berdasarkan denotasinya, dan yang terakhir berdasarkan cara beradanya sesuatu. Berdasarkan konotasinya, term dibedakan menjadi term konkret dan term abstrak. Di samping itu, keduanya termasuk dalam lingkungan hakikat dan lingkungan sifat. Hakikat konkret menunjuk pada kenyataan yang nyata, berwujud dan memiliki eksistensi, contohnya manusia. Hakikat abstrak mengacu pada kualitas yang tidak memiliki eksistensi nyata, artinya tidak hadir secara fisik di ruang dan waktu. Contohnya kebenaran. Sifat konkret adalah karakteristik dari kenyataan yang nyata dan berwujud, contohnya tinggi pada seorang atlet. Sedangkan sifat abstrak adalah karakteristik yang tidak terikat oleh eksistensi, artinya hanya merupakan gagasan atau konsep. Contohnya kesetiaan yang hanya bisa dirasakan dan dinilai secara konseptual. Berdasarkan denotasinya, term dibedakan menjadi umum dan khusus. Term umum biasanya berupa universal, yaitu berlaku untuk semua hal tanpa batasan dan waktu, contohnya seperti organisme. Yang kolektif, yaitu mengacu pada sekelompok atau sebagian dari satu kesatuan, contohnya seperti mahasiswa universitas terbuka. Selanjutnya, term khusus dibagi menjadi partikular dan singular. Partikular hanya menunjuk pada sebagian dari keseluruhan, contohnya sebagian manusia. Kan singular hanya menunjuk kepada satu hal, contohnya Presiden pertama Republik Indonesia. Berdasarkan cara beradanya sesuatu. Term paling umum adalah ada. Istilah ada bisa dibagi menjadi ada yang terbatas dan ada yang tidak terbatas. Ada terbatas sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu substansi dan aksidensia. Substansi adalah inti dari sesuatu yang menopang sifat-sifatnya. Aksidensia adalah sifat yang menempel pada zat tersebut yang mencakup 9 kategori, yaitu kuantitas, kualitas, aksi, pasi, relasi, tempat, posisi, dan keberadaan. Soal kedua adalah sesat pikir. Sesat pikir adalah kesalahan dalam bernalar yang menghasilkan kesimpulan tidak sah karena melanggar prinsip logika. Kekeliruan ini terjadi akibat penalaran yang tidak tepat atau adanya unsur yang menyesatkan dalam pernyataan baik yang disengaja maupun tidak. Pikir dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu sesat pikir formal, verbal, dan sesat pikir material. Sesat pikir formal yaitu kesalahan dalam struktur logika. Sesat pikir verbal terjadi karena penggunaan kata yang tidak tepat atau bermakna ganda. Sedangkan sesat pikir material timbul dari isi argumen yang keliru, misalnya fakta yang diputarbalikkan. Dalam menghindari kesesatan berpikir, kita bisa melatih kemampuan berpikir logis dan memahami jenis-jenis sesat pikir, serta memastikan argumen didukung oleh data yang relevan. Mendengarkan secara utuh dan mengendalikan emosi juga penting agar tetap rasional dan logis dalam berargumen. Dengan membiasakan berpikir tenang dan terbuka, kita bisa membangun argumen yang kuat dan bebas dari kesesatan logika.